Lah capres belum diumumin pemenangnya siapa. Tapi udah simulasi makan siang gratis di sekolahan. Ini sebenarnya yang nyalon siapa sih? Masa repot-repot banget simulasi, kan ntar dulu. Ngebet amat. Ada. Bener nih kalau gue pikir-pikir nih kayak memang udah direncanain kayaknya. Pemenangnya siapa? Masa orang belum diketok palu pemenang bisa udah simulasi. Dengkot-dengkotnya. Aduh, ada apa? Gue jadi bingung nih. Nih, beritanya masih hangat ya. Beritanya kemarin tanggal 29. Jadi kawan-kawan, Bapak Ibu guru bisa cek. Nah, ini Airlangga ungkap biaya program makan siang gratis itu bakal diambil dari dana BOS. Sebenarnya ya masuk akal juga, karena kan mau ngambil dari anggaran mana lagi gitu kan. Salah satunya ya memotong dana BOS. Cuman ya lucu aja sih, ibaratnya gini ya. Kalau dana BOS dipotong, kayak emak-emak nyuruh anaknya sekolah, tapi dia bilangnya gini, "Nak, besok kamu sekolah nggak usah beli buku supaya bisa jajan." Atau besok kamu sekolah tapi nggak bisa emak beli seragam supaya kamu bisa jajan bawa uang bekal. Nah, jadi kan ibarat ya seperti itulah. Kalau misalnya nganggarin buat makan siang, memotong dari dana BOS, otomatis ada anggaran-anggaran lain yang harus dihilangkan. Bisa saja anggaran untuk pengadaan bangku, pengadaan buku, pengadaan prasarana. Pastinya mau tidak mau harus seperti itu. Cuman ini pengalaman teteh ya, hampir 20 tahun ngajar jadi guru, nggak pernah denger ada siswa putus sekolah gara-gara nggak bisa jajan atau nggak makan. Yang banyak terjadi itu siswa putus sekolah itu karena pendidikan mahal. Dia nggak bisa ngelanjutin ke SMP atau ke SMA, walaupun SPP-nya mungkin gratis di negeri, tetapi kan harus beli peralatan. Bahkan ada yang harus beli seragam, bahkan harus ada masih yang harus beli buku dan iuran-iuran lainnya. Tidak pernah ada ya siswa yang putus sekolah gara-gara nggak bawa bekal, nggak bawa uang jajan. Mereka rata-rata putus sekolah karena harus bantu cari uang orang tuanya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi agak lucu aja sih ya. Semakin kesini, gue memperhatikan kalau kelakuan para pihak yang telah secara prematur dan sepihak mengklaim diri sebagai pemenang Pilpres 2024 semakin aneh-aneh saja. Aneh karena pihak pemerintahan Jokowi dan kubu Prabowo Gibran sibuk menyatakan diri sebagai pemenang, tapi justru yang mereka pertontonkan adalah kelakuan dari para pecundang. Pemerintahan Jokowi sudah secara lancang merencanakan anggaran program makan siang gratis Prabowo Gibran ke dalam rancangan APBN 2025, padahal Prabowo Gibran belum dipastikan menang, apalagi dinyatakan sah sebagai pemenang. Padahal proses yang benar adalah anggaran program presiden baru nanti disisipkan ke dalam APBN perubahan oleh pemerintahan resmi yang baru nanti. Tidak cukup sampai di situ, bahkan hari ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melangsungkan simulasi program makan siang gratis Prabowo Gibran. Simulasinya dilakukan di Tangerang dan anggarannya diambil dari anggaran daerah pemerintah Tangerang. Padahal fungsi dari anggaran daerah adalah untuk fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, distribusi, dan fungsi stabilitas. Sama sekali tidak ada penggunaan APBD yang fungsinya untuk mendukung program presiden dan wakil presiden yang belum sah. Menurut gue ini benar-benar kelakuan yang terburu-buru, brutal, melecehkan, dan juga lancang. Karena pemerintahan Jokowi dan juga Prabowo Gibran sama sekali tidak menghargai dan telah terang-terangan melecehkan suara rakyat. Karena hasil penghitungan manual berjenjang KPU belum lagi selesai. Karena belum ada presiden dan wakilnya yang resmi dilantik oleh MPR.
Hargailah kami, rakyat, karena tidak semua rakyat memilih Prabowo Gibran, karena banyak rakyat yang menentang cawapres jalur MK, karena banyak rakyat yang menolak program-program Prabowo Gibran, karena banyak rakyat yang menolak keberlanjutan. Yang menjadi rakyat Indonesia itu bukan hanya mereka yang memilih Prabowo Gibran dan mendukung keberlanjutan rezim Jokowi, yang memiliki keinginan dan harapan untuk menjadikan tanah air kami, Indonesia, menjadi lebih baik bagi anak cucu nanti, bukan hanya mereka yang setuju dengan keberlanjutan. Jadi kenapa kalian tidak bisa bijaksana dan menghargai suara kami yang belum selesai dihitung? Kenapa kalian tidak bisa sabar? Tunggu sampai semua prosesnya selesai. Tunggu sampai keluar keputusan hak angket dan keputusan MK jika nanti ada. Kenapa kalian berisik dan sibuk membuat tontonan seolah kalian adalah pemenang yang sah? Tapi kelakuan kalian layaknya pecundang yang sudah kebelet. Melihat fakta seperti ini, siapapun yang menjadi presiden dan wakilnya nanti, gue bangga dengan tidak memilih Prabowo Gibran. Salam semangat antitesa 24. Duar. Ini adalah salah satu pukulan untuk kubu mereka ya. Gimana teman-teman semua? Masih nggak paham juga apa gimana gitu loh. Udah jelas banget nih harusnya kan. Udah jelas banget. Memotong dana bos untuk membiayai makan gratis. Coba deh kalian pikirkan. Sebenarnya pendidikan apa makan sih sebenarnya yang paling penting? Kan harusnya pendidikan ya. Kalau makan tuh insya Allah lah bisa. Tapi kalau pendidikan itu kadang orang bisa putus sekolah karena nggak ada uang gitu loh. Kalau ada pendidikan gratis itu kan mantap gitu loh. Aduh jadi bingung deh kalau kayak gini. Ya teman-teman semua yang bisa nilai sendiri ya. Ya teman-teman semua, akhir-akhir ini karena musim hujan banyak banget berita di mana Jakarta kebanjiran ya teman-teman semua. Padahal ketika dulu saat Pak Anies penjabat, Jakarta sudah ada yang namanya sumur resapan dan itu sangat berfungsi sekali untuk memperbaiki banjir ya. Di mana saat ini ketika PJ Heru yang mengaturnya justru malah ditutup aspal dan berakibat banjir kembali. Jakarta masuk ke setelan awal. Dan tentu hal itu membuat banyak protes dari para masyarakat, bahkan himbauan para masyarakat ketika nanti ada pilihan pilgub, wanti-wanti untuk tidak memilih PJ Heru ya teman-teman semua. Karena jelas kerjanya justru malah kayak gini, membuat Jakarta banjir kembali. Dan juga tidak hanya itu, ketika dulu Pak Anies menjabat, banyak tuh komentar-komentar dari orang-orang PSI ya yang mengatakan kalau masih banjir lah, yang ini yang itulah. Tapi nyatanya Pak Anies tetap bisa menepis mereka semua. Dengan apa? Dengan bukti-bukti nyata bahwasanya Pak Anies bisa mengatur dan bisa memberikan solusi untuk setiap masalah. Oke teman-teman semua, kita lihat langsung videonya. Sekarang jadi sunyi ya. Heboh nih, Wakil Sekjen Partai Demokrat bilang katanya penanganan banjir itu terbaik di era Pak Anies. Emang iya? Kamis tanggal 29 Februari 2024, Jakarta kembali mengalami banjir parah di sejumlah daerah. Menurut BPBD DKI, setidaknya ada 34 ruas jalan di Jakarta yang terendam banjir. Banyak yang komentar juga nih, Jakarta kembali ke setelan pabrik, masalah banjir. Dari yang tingginya 15 cm sampai ada yang 1,4 meter. Wah, kalau kolam renang, karena banjir tersebut, ya sudah pasti banyak kerugian yang dialami warga Jakarta. Lumpuhnya mobilisasi transportasi, rumah warga yang tergenang, dan lain-lain. Tapi yang bikin heboh, politikus Partai Demokrat ikut berkomentar nih, yaitu Bapak Jansen Sitindaun selaku Wasekjen Partai Demokrat. Beliau menulis di sosial medianya tentang penanganan banjir di era Pak Anies dengan PJ Gubernur sekarang yaitu Bapak Heru Budi Hartono. Lewat sosmednya, Bapak Jansen kayak ngasih testimoni tentang penanganan banjir DKI. Beliau mengatakan, walau belum ada satupun gubernur DKI yang mampu membebaskan Jakarta sepenuhnya dari banjir, namun daerah-daerah yang dulu sudah sempat bebas banjir, sekarang banjir lagi. Kita harus fair mengatakan yang terbaik menangani sebuah wilayah agar tidak banjir lagi itu Pak Anies, apalagi dibandingkan dengan yang sekarang. Beliau menambahkan, dulu di era Pak Anies jika curah hujan sangat tinggi, bahkan berhari-hari, termasuk dapat kiriman air, bentuknya cuma genangan dan itu pun cepat surut. Sekarang curah hujan biasa aja udah banjir.
Daerah lain silahkan buat testimoninya sendiri ya. Aku bertestimoni di wilayah di mana aku tinggal saja. Loh, gak bahaya toh Pak? Tapi menurut kalian sendiri gimana? Setuju nggak nih sama Bapak Sekjen Demokrat kita yang satu ini? Dilaporkan, mohon izin, selamat pagi. Kondisi saat ini jalan Perintis. Halo netizenku yang baik hati, yang bijaksana, terkhususnya buat warga DKI Jakarta yang kalian memiliki KTP Jakarta. Lihat dampaknya. Karena kemarin itu sudah ada gubernur yang bagus, yang menata kota, yang mengolah semuanya supaya mengurangi banjir. Ternyata saat dia meninggalkan Jakarta, dijabat oleh si PJ Heru, yang mana jabatannya hanya dikasih gratis oleh pemerintah. Dia hancurkan semua. Nah, apa yang terjadi? Makanya dalam hati itu jangan dengki. Kalau dengki itu kayak ginilah, merusakkan orang lain. Sudah bagus-bagus program Anies Baswedan, dihancurkan sama si PJ Heru ini. Apa yang terjadi? Ini buat kalian warga Jakarta. Dengar-dengar si PJ Heru ini mau mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta. Kalau kalian pilih, bodoh kalian. Siapa yang bilang PJ Gubernur Heru nggak bisa kerja? Hah? Coba kalian lihat lagi baik-baik. Kalian kira gampang bikin kolam air kayak di Jakarta? Atau kalian kira bikin wisata air di Jakarta itu gampang? Silahkan tanya PJ Gubernur Heru. Jadi beberapa hari ini Jakarta itu banjir lagi. Jakarta balik ke setelan awal. Kenapa di Jakarta bisa banjir lagi? Banyak faktor, tapi salah satunya adalah sumber resapan air yang ada di Jakarta itu ditutup oleh PJ Gubernur Heru. Dan itu nggak cuma satu tempat aja loh. Banyak, padahal sumber resapan ini sangat-sangat berpengaruh dalam mengatasi banjir. Jadi Gubernur Heru ini kerja bos, nyata kerjanya. Kerjanya ngapain? Ya nutup, ya nyopot atau ngerusak kerjaan yang telah dikerjakan Anies Baswedan. Gitu kerjanya. Kalau pertanyaannya kerja apa enggak? Kalau pertanyaannya kerjanya benar apa enggak, kerjanya bagus apa jelek, teman-teman bisa jawab lah bagaimana kerjaan PJ Heru. Mungkin bangun aja belum tuh orang. Ayolah teman-teman semua, fair kita ngelihatnya bahwa mantan Gubernur Anies Baswedan ini paling berhasil dalam menangani banjir di Jakarta. Bahkan politisi Demokrat juga bilang begitu kok. Ayo kita fair aja. Padahal Demokrat bukan dari koalisi 01 loh. Kayaknya jogetin aja nih biar banjirnya surut. Atau teman-teman 02 ada komentar lain? Silahkan. Ya udah bang, kalau kayak gitu Anies Baswedan jadi gubernur lagi aja. Harusnya kalian berpikir orang-orang yang dipilih Jokowi untuk jadi pemimpin itu kerjanya nggak benar dan harus diwaspadai. Gitu loh. Yaudah kalian kasih bintang buat kalian kasih like dan follow akun ini kalau kalian suka sama videonya. Kesalahan terbesar Pak Anies adalah beliau tidak memanfaatkan data ini. Bahkan bagi beliau, ini adalah penghinaan atas bangsa Indonesia. Saya terus terang tidak percaya dengan angka 78 IQ itu. Anda lihat angka skor simpanse. Menurut saya ini adalah pemangkas percaya diri bangsa. Itu menghancurkan percaya diri kita. Dan mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Itu menurut saya tidak boleh kita ulang-ulang. Sehingga Pak Anies malah mengajak bangsanya untuk berdiskusi. Tapi apa hasilnya? Beliau hanya dianggap oleh bangsanya sendiri sebagai orang yang jago ngomong doang. Atau omon-omon tok. Wow, orang yang kecerdasannya sudah diakui oleh dunia saja bisa dihina-hina oleh bangsanya sendiri. Karena ternyata bangsa ini Pak Anies lebih suka diajak berjoget daripada berpikir. Capek berpikir Pak, enak joget, enjoy, happy, santuy ya kan? Maka benar apa yang dikatakan oleh Bapak Budiman Sujatmiko. Kalau Anda menginginkan seorang Anies menjadi Perdana Menteri di Swedia, di Finlandia, atau di Singapura lah yang paling dekat. Tapi itu pula alasan aku mendukung Pak Anies. Karena beliau tetap konsisten mencerdaskan bangsa ini, walau bangsa ini tampaknya tidak mengerti bahwa mereka sedang dicerdaskan. Ya teman-teman semua, padahal sudah ada beberapa politisi senior, politisi kelas atas yang mengatakan bahwasanya Pak Anies ini memang cerdas dan bisa mencerdaskan. Tapi nyatanya banyak masyarakat juga yang tidak ingin dicerdaskan, bahkan justru malah mengolok-olok Pak Anies sendiri. Di mana Pak Anies ini hanya bisa omon-omon doang. Ya teman-teman semua, sebagai pemimpin itu sebenarnya harus yang pertama kali itu harus bisa ngomong teman-teman semua. Bagaimana dia akan berdialog dengan rakyat, berdialog dengan partner, berdialog dengan negara lain, berbisnis dengan negara lain, bersosialisasi politik dan lain-lain sebagainya. Kalau dia tidak bisa berretorika, tidak bisa bicara. Dan juga ya, jangan kalian mengatakan orang banyak bicara itu tidak bisa kerja. Justru yang diam-diam ini yang malah membingungkan. Ketika nanti jadi nggak bisa ngomong dan kalian bisa menganggap bisanya kerja, nggak mungkin teman-teman semua. Karena pemimpin itu memang harus bisa ngomong untuk menyuruh anak buahnya terjun langsung ke lapangan. Itu baru benar. Dan sekarang
menyesal kan? Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.